Shalom Sobat JRC semuanya, kiranya damai sejahtera Allah di dalam Yesus Kristus Tuhan menyertai kita sekalian. Kita patut bersyukur karena di tengah-tengah situasi pandemi yang begitu berkepanjangan, kita masih diberikan anugerah oleh Tuhan untuk kita bisa beribadah kepadanya. Hari ini firman Tuhan akan disampaikan oleh Pendeta Andrew Busnohabil. Beliau adalah Gembala Sidang GKT 3 Malang. Tema yang akan disampaikan adalah Impact, Mulut Penuh Berkat. Mari kita menyiapkan hati dan pikiran kita, segenap tubuh kita, untuk kita bisa menyembah Allah yang memanggil kita di dalam persekutuan dengan Dia melalui putranya Yesus Kristus Tuhan kita. Mari kita mengambil waktu teduh sejenak. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan beribadahlah kepadanya dengan sikap penyembahan, dan yakinilah bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya dan tidak meninggalkan pekerjaan tangannya. Kasih karunia dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Tuhan kita menyertai kita sekalian. Amin. Mazmur 40 ayat yang 4 mengatakan, Ia memberikan nyanyian baru dalam mulutku untuk memuji Allah kita. Banyak orang akan melihatnya dan menjadi takut, lalu percaya kepada Tuhan. Mari saya mengajak dengan mulut kita mengakui, kita mengikrarkan pengakuan iman kita dan mempercayainya dengan segenap hati kita. Dan hendaklah setiap kita berkata, Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Datang bersama-sama beribadah dari manapun kalian berada. Mari dengan ucapan syukur kita datang membawa pujian kita kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Mari masuk gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian, penuhi baitnya
Sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita datang membawa segala pergumulan dan beban kita kepada Tuhan. Karena apapun yang kita hadapi hari ini, kita dimampukan. Karena Tuhan selalu bersama dengan kita. Mari kita katakan, ajarku berserah, kuasai mataku, bahwa Kau besar, menggenggam hidupku. Walau ku berjalan di lembah yang gelap, tenang jiwaku, sebab Kau besertaku. Selama ku hidup, apapun musimku, ku percaya kebesaran-Mu, kekuatanku di dalam-Mu. Ku serahkan hidupku, akui kuasa-Mu, ku serukan kebesaran-Mu. Masa depanku terjaga di tangan-Mu. Walau ku berjalan di lembah yang gelap, tenang jiwaku, sebab Kau besertaku. Selama ku hidup, apapun musimku, ku percaya kebesaran-Mu, kekuatanku di dalam-Mu. Ku serahkan hidupku, akui kuasa-Mu, ku serukan kebesaran-Mu. Masa depanku terjaga di tangan-Mu. Ini deklarasi kami, Tuhan. Kau yang berkuasa, surga bumi kan menyembah Yesus Raja segalanya. Kau yang berdaulat, surga bumi kan menyembah Yesus
selama ku hidup. Apapun musimku, ku percaya kebesaran-Mu, kekuatan-Ku di dalam-Mu. Ku serahkan hidupku, akui kuasa-Mu, ku serukan kebesaran-Mu, masa depanku terjaga di tangan-Mu. Shalom Sobat CRC. Sungguh kita bersyukur bahwa kita tetap boleh beribadah kepada Tuhan dan kita boleh belajar bersama-sama akan kebenaran firman Tuhan. Mari bersama-sama kita berdoa, mohon pimpinan dan pertolongan Tuhan sebelum kita membaca dan merenungkan firman-Nya. Bapa kami dalam surga, kami sungguh bersyukur atas semua kebaikan dan kasih-Mu, atas karya-Mu khususnya Tuhan dalam kehidupan kami. Kau juga tuntun kami ketika kami akan membaca dan belajar dari kebenaran firman pada hari ini. Sertai dan tolong kami ya Tuhan. Terima kasih. Kami serahkan seluruhnya ke dalam tangan kasih-Mu untuk yang berkarya di tengah-tengah kami dari awal hingga akhirnya. Demi nama-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saya mengajak kita bersama-sama kita membaca dari surat Yakobus pasal yang ketiga. Yakobus pasal yang ketiga, ayat yang pertama sampai yang ke-12. Yakobus pasal ketiga, ayat pertama sampai 12, demikian firman Tuhan. Saudara-saudaraku, janganlah banyak orang di antara kamu mau menjadi guru, sebab kita tahu bahwa sebagai guru, kita akan dihakimi menurut ukuran yang lebih berat. Sebab kita semua bersalah dalam banyak hal. Barang siapa tidak bersalah dalam perkataannya, ia adalah orang sempurna, yang dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Kita mengenakan kekang pada mulut kuda sehingga ia menuruti kehendak kita. Dengan jalan demikian, kita dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Dan lihat saja kapal-kapal. Walaupun amat besar dan digerakkan oleh angin keras, namun dapat dikendalikan oleh kemudi yang amat kecil menurut kehendak jurumudi. Demikian juga lidah, walaupun suatu anggota kecil dari tubuh, namun dapat memegahkan perkara-perkara yang besar. Lihatlah, betapapun kecilnya api, ia dapat membakar hutan yang besar. Lidah pun adalah api. Ia merupakan suatu dunia kejahatan dan mengambil tempat di antara anggota-anggota tubuh kita sebagai sesuatu yang dapat menodai seluruh tubuh dan menyalakan roda kehidupan kita. Sedang ia sendiri dinyalakan oleh api neraka. Semua jenis binatang liar, burung-burung serta binatang-binatang menjala dan binatang-binatang laut dapat dijinakan dan telah dijinakan oleh sifat manusia. Tetapi tidak seorang pun yang berkuasa menjinakkan lidah. Ia adalah sesuatu yang buas, yang tak terkuasai dan penuh racun yang mematikan. Dengan lidah kita memuji Tuhan Bapa kita, dan dengan lidah kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. Dari mulut yang satu keluar berkat dan kutuk. Hal ini, saudara-saudaraku, tidak boleh demikian terjadi. Adakah sumber memancarkan air tawar dan air pahit dari mata air yang sama? Saudara-saudaraku, adakah pohon ara dapat menghasilkan buah zaitun? Dan adakah pokok anggur dapat menghasilkan buah ara? Demikian juga mata air asin tidak dapat mengeluarkan air tawar. Saya teringat ketika saya masih SMA, kurang lebih ya, SMP, SMA itu saya lupa-lupa ingat ya, kira-kira zaman-zaman itu ada komik tentang seorang koboi yang dijuluki si penembak yang lebih cepat dari bayangannya sendiri, yaitu Lucky Luke. Wah, yang mungkin tahu ini ya, coba nanti cari Lucky Luke. Dalam komik itu saya menemukan sebuah istilah yang dipakai oleh sekelompok tokoh dalam komik itu yang mengatakan lidah bercabang.
Saya kaget waktu saya mendengar ini, kok istilahnya unik ya. Bagi saya waktu itu lucu, unik, aneh gitu ya. Saya nggak ngerti pertamanya, ini maksudnya apa? Kenapa mereka menggunakan istilah seperti ini? Perlahan kemudian saya setelah baca lebih lanjut, baru saya tahu, oh ini toh maksudnya lidah bercabang ya. Ya, ternyata saya sadari komik ini memang menyindir kehidupan kenyataan sehari-hari. Dan itulah yang memang kita alami. Dan saya pikir hampir semua orang, kalau tidak katakan semua orang, terperangkap dalam hal seperti ini. Seperti yang diungkapkan dalam pasal tadi yang kita baca tadi ayat 9-10, dari mulut yang sama bisa keluar kutuk dan berkat. Kok bisa ya? Apakah kita juga mungkin pernah merasakan atau mengalami hal yang sama? Dari mulut kita bisa mengeluarkan kutuk dan berkat. Coba kita lihat ya. Ternyata dalam perikop yang kita belajar, yang pertama kita pelajari adalah penguasaan lidah kita itu membawa dampak yang sangat besar. Ini harus kita pahami baik-baik. Kalau kita lihat kita tadi baca di pasal yang ketiga, dan ini merupakan lanjutan dari pasal sebelumnya yang membahas tentang apa? Tentang iman yang dinyatakan dengan perbuatan. Dengan kata lain, perbuatan kita itu menyatakan iman kita. Juga termasuk perkataan kita. Nah, lidah, perkataan itu tidak terpisahkan, kita tahu. Jadi kita bisa ngomong karena kita ada lidah kita. Dalam surat Yakobus dengan sangat jelas menekankan, dan tadi kita diperingatkan mestinya tentang bahaya dari lidah yang sangat sulit atau mungkin dikatakan hampir tidak mungkin dikuasai. Dan ini ternyata membawa dampak yang luar biasa. Bisa mengerikan, bisa baik. Dalam perikop ini ada 3 hal yang diibaratkan di situ ya. Di ayat ketiga tentang kekang kuda tadi, ayat keempat kelima tentang kemudi kapal, dari kapal yang segitu gede zaman itu ya, bayangkan. Kapalnya sudah dianggap gede tapi bisa dikendalikan dengan yang sangat kecil. Dan api, ayat 5b sampai ke-6. Binatang besar yang buas, yang gede, yang kuat dapat dijinakkan dan dikuasai oleh manusia. Kapal yang begitu luar biasa, zaman sekarang pun sebenarnya sama masnya, bisa dikendalikan dan diarahkan oleh kemudi yang relatif kecil. Api yang sekecil apapun bisa menyebabkan hancurnya beribu-ribu hektar lahan. Dan ini sekarang sedang terjadi. Biasanya muncul dari mana? Entah puntung rokok, entah cipratan api kecil, hutan beribu-ribu hektar, bahkan harus menyingkirkan, mungkin membuat orang ngungsi itu sampai 1 kota atau berapa kota harus ngungsi dari api yang kecil. Jadi, jangan anggap remeh tentang hal ini. Nah, kita sudah melihat bahayanya lidah itu ya. Di bagian firman Tuhan yang lain saya ingin mengungkapkan atau saya ingin mengutip beberapa dari Amsal 12 khususnya, dari beberapa ayat, dan Amsal 15. Perkataan orang fasik menghadang darah, tetapi mulut orang jujur menyelamatkan orang. Ya, sisa sini bisa situ. Setiap orang dikenyangkan dengan kebaikan oleh karena buah perkataan, dan orang mendapat balasan daripada apa yang dikerjakan tangannya. Ini Amsal 12. Kekhawatiran dalam hati membukukan orang, tetapi perkataan yang baik menggembirakan dia. Jadi pasal 15, jawaban yang lemah lembut meredakan kegeraman, tetapi perkataan yang pedas membangkitkan marah. Lidah orang bijak mengeluarkan pengetahuan, tetapi mulut orang bebal mencurahkan kebodohan. Di sini kita melihat, seperti tadi dikatakan, dampak yang ditimbulkan itu bisa macam-macam. Bisa buruk, bisa baik. Tergantung apa yang dihasilkan. Teman-teman mungkin pernah mendengar satu istilah begini. Waduh, sorry, perkataanku tadi tak tarik kembali. Kalau dalam bahasa di dunia barat itu kadang-kadang mereka ada ungkapan seperti itu ya. Aku minta perkataanmu ditarik balik. Oke, tak tarik balik. Pertanyaannya adalah, ketika kata-kata yang kita lontarkan itu seperti sebuah anak panah atau mungkin pisau tajam yang sudah kita lontarkan dan ternyata nancep di hati seseorang, ketika itu kemudian kita diminta tarik kembali, pertanyaan saya adalah, apakah ketika kita menarik kembali itu sesuatu yang tajam tadi, apakah luka yang ditimbulkan di hati orang yang mendengar itu bisa ikut sembuh?
Kita tahu tidak demikian, bukan? Atau kemungkinan yang lain misalnya bisa digambarkan seperti ini. Kalau kita punya bantal yang punya isinya bulu angsa begitu ya, coba dicorot-corot terus, sebulu angin, udah terbang kemana-mana. Coba kumpulkan lagi. Gak salah. Itu kan sudah mabur kemana, paling kok dikumpulkan, cobalah sebisa mungkin, sebanyak mungkin kita kumpulkan. Kita tahu itu tidak akan mungkin mengumpulkan balik semuanya. Pelajaran apa yang kita pelajari di situ? Kalau sudah blur seperti itu, tidak akan bisa kembali seperti semula. Demikian juga perkataan kita. Hati-hati. Kita melihat dan sudah membahas bagaimana dampak dari lidah itu akan mengarahkan kita kemana dan menghasilkan apa. Dampak yang ditimbulkan bisa luar biasa, bisa baik dan buruk. Sudah diperingatkan dari tadi ya. Demikianlah perkataan mulut kita bisa membawa dampak yang luar biasa bagi kita, bagi sekitar kita, bagi sesama kita. Sebagai contoh mungkin bisa seperti ini. Mungkin ada di antara kita yang bisa merasa heran. Kenapa ya? Aku ini tidak bisa dekat sama teman-teman. Ada kesan teman-teman itu selalu menjauhi saya. Ada kesan seperti itu. Saya pernah ketemu jemaat seperti ini. Heran dia. Kenapa ya orang-orang itu kok tidak suka sama saya? Gitu ya. Mungkin dalam relasi di pekerjaan juga begitu. Rasanya kurang enak deh. Tidak berjalan seperti yang diinginkan, yang dibayangkan. Mungkin ketika dia mencoba membangun relasi dengan seseorang, susah. Mendekati seseorang itu rasanya, hampir tidak mungkin. Kenapa ya? Saya mengajak kita mengintrospeksi diri sekali. Bagaimana selama ini kita berkata-kata? Dalam arti begini, ketika kita berkata-kata, yang keluar itu apa saja? Kata-kata jelas, perkataan kita. Kedua apa? Sikap kita. Yang ketiga, nada bicara kita. Coba kita introspeksi. Ketika kita melakukan hal-hal itu, apa yang selama ini terjadi? Sayangnya, banyak orang tidak pernah menganggap dirinya itu harus berhati-hati. Dia mengira semua baik-baik aja kok. Nanti kita akan bahas di poin yang kedua. Yakobus 3 ayat 9-10 tadi dengan jelas mengatakan bahwa dari mulut yang sama bisa keluar kutuk dan juga berkat. Dan itu dikatakan bisa terhadap orang yang sama, terhadap pribadi atau tujuan yang sama. Kita bisa mengutuki, tapi kita juga bisa memuji, memberkati. Waduh. Dan itu dengan jelas tadi dikatakan tidak seharusnya demikian. Mengapa? Firman Tuhan dengan jelas mengatakan, loh lihat, di alam saja tidak pernah seperti itu. 2 contoh yang ditampilkan di situ. Sumber air tidak pernah sekaligus mengeluarkan air tawar, kemudian air pahit, tawar lagi, pahit lagi. Tidak pernah. Atau contoh yang kedua tentang buah-buahan. Kita tahu namanya tadi dikatakan pohon yang sering ditemukan di sana, pohon ara. Kita tidak bisa menemukan di pohon ara, kita menemukan zaitun. Kecuali kok nyelimpet sama-sama gitu ya. Tapi di sini tidak ada. Tidak bisa. Juga di tempat yang sama, kita tidak bisa menemukan sesuatu yang lain dari jenisnya itu. Ini contoh dari alam. Tapi ternyata kita bisa melakukan seperti itu. Nah ini pertanyaannya, kok bisa? Nah ini sebenarnya menunjuk kepada apa? Sumber dari perkataan itu. Yaitu dari mana? Hati, pikiran kita. Perkataan kita sebenarnya menunjukkan siapa dan apa yang ada di dalam diri kita. Itu sebabnya firman Tuhan bukan tanpa sebab mengingatkan kita betapa liciknya hati kita yang khususnya masih dikuasai oleh dosa. Disinilah kita akan membahas poin yang kedua. Penguasaan lidah itu, satu tadi berdampak, yang kedua penguasaan lidah itu sebenarnya berkaitan dengan sumbernya. Yaitu apa? Hati kita. Berkaitan sangat erat dengan hati kita. Nah, ketika kita belajar tentang lidah ini, kita harus ingat bahwa dari mana asal isi hati pikiran kita. Saya terjemahkan dengan kata-kata yang lain. Selama ini, ketika kita menjalani hidup ini, apa yang sudah kita isikan ke dalam hati pikiran kita? Contoh, apa yang kita lihat atau tonton selama ini?
apa yang kita baca, apa yang kita renungkan, apa yang kita pelajari. Satu sisi. Yang kedua, pengalaman hidup apa yang selama ini kita alami? Apakah ada kepahitan atau trauma karena kejadian tertentu? Pengalaman hidup yang berat dan menyakitkan, dan lain-lain. Yang ketiga, dengan siapa kita bergaul selama ini? Teman-teman kita tentu akan mempengaruhi cara kita berpikir, berkata-kata, itu normal. Ditambah lagi, kebutuhan apa dalam hidup kita selama ini masih kita kejar. Rasanya nggak terpenuhi dan kita terus berusaha mengejar hal itu. Ini akan menimbulkan satu motivasi kenapa seseorang melakukan atau mengejar sesuatu, mengatakan sesuatu. Coba dibayangkan, semua faktor-faktor tadi itu kok digabungkan, itu akan sangat kompleks jadinya, bukan? Nah, kalau kita sekarang coba melihat sekilas dalam Matius pasal 15 ayat 1-20, saya sengaja mengambil contoh ini untuk kita bisa kurang lebih membayangkan lebih jelas. Di sana dikisahkan bagaimana Yesus itu sedang membela para muridnya. Ketika para muridnya itu tidak cuci tangan sih memang ya, makan. Tanpa cuci tangan mereka makan, dan itu dilihat oleh orang Farisi ahli Taurat. Loh, kok nggak sesuai dengan tradisi? Mereka bilang itu tradisi mereka. Itu kan sudah dari nenek moyang, itu harus cuci tangan sebelum kamu makan. Nah, di situ Yesus kemudian menjawab apa? Kamu itu orang munafik, katakan. Sorry, dia ngomong sama orang Farisi ahli Taurat. Kamu ngomong itu tradisi yang harus ditaati. Kamu sendiri itu loh. Nggak taat tradisi yang lain, kamu kelola, kamu ajarkan, tapi kamu nggak lakukan. Munafik. Dan Yesus kemudian ditanya sama murid-muridnya, loh, ini ya apa masalahnya? Nggak ngerti. Ini perkataan saya sendiri ya. Dan Yesus bilang apa? Kamu nggak usah bingung. Yang kamu makan itu nggak akan membuat kamu najis. Oh, gitu ya. Dan di situ dituliskan, dengan demikian dia menyatakan bahwa semua makanan itu halal. Jadi semua yang masuk mulut, masuk perut, akan dibuang di jamban. Itu kamu nggak usah pikirkan, itu alami dan no problem. Nggak akan menajiskan kamu. Yang menajiskan kamu apa, dia bilang? Apa yang keluar dari mulutmu. Ups. Dan Yesus mengatakan, itu karena keluar dari hatimu. Dari hati itulah yang menajiskan orang. Loh, kenapa? Karena dari hati timbul segala pikiran jahat, pembunuhan, perzinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu, dan hujat. Itu kalau ditambah lagi sebenarnya banyak gitu ya. Tapi disitulah sumber masalahnya. Hati kita. Itulah yang menajiskan orang. Nah, di sini sebenarnya kita banyak belajar. Tadi di awal pasal ketiga yang kita baca juga sebenarnya menyinggung itu ya. Jadi ketika dikatakan di ayat yang pertama itu bahwa jangan mau jadi guru, itu bukan maksudnya kamu tidak boleh jadi guru. Boleh. Tapi yang dimaksud di sini adalah jangan kemudian kamu semena-mena seolah-olah kamu punya kuasa, punya hak selalu mengkritik orang. Jangan lupa bahwa kamu yang mengkritik orang standar seperti itu akan diukurkan kepadamu. Sebenarnya surat Yakobus ini mengingatkan kita dalam teks dalam Matius pasal 7 ayat 2. Dia bilang apa? Jangan kamu suka menghakimi orang. Ukuran yang sama akan diukurkan pada kamu. Nah, disinilah kita sebenarnya melihat sebenarnya bahwa apa yang kita ajarkan itu sebenarnya berkaitan dengan isi hati pikiran kita. Dan sekali lagi saya ingatkan pasal 3 sedang menyambung percakapan dari pasal yang kedua tentang iman dan perbuatan. Nah, kalau kita lihat orang-orang yang suka mengkritik orang lain, bukan dalam kondisi yang baik, maksudnya suka menjatuhkan orang lain melalui kritik mereka. Sebenarnya apa? Itu adalah refleksi diri mereka sendiri yang sebenarnya mereka juga gagal. Entah itu tidak puas, entah itu tidak pernah mencapai tujuannya, kecewa, dan hal-hal yang lain. Jadi ketika seseorang itu suka mengkritik selalu, wah lihat orang lain tok gitu ya. Sebenarnya itu refleksi dirinya. Aku nggak bisa, makanya aku lihat di kamu, oh salah, wah seolah-olah dikejar terus. Dirinya itu sebenarnya. Jadi orang yang suka mengkritik sesamanya sebenarnya sedang merefleksikan kegagalan dirinya sendiri. Kalau saya gambarkan dengan kata-kata yang lain, orang yang terluka akan sangat mudah melihat kesalahan dalam diri orang lain. Yang pertama,
dan mengungkapkannya dalam perkataan. Nah, orang-orang yang terluka ini akan cenderung apa? Merusak diri sesamanya. Di sini kita melihat orang-orang yang melukai akan saling merusak. Inilah yang dikatakan oleh firman Tuhan, hati-hati bagaimana dosa itu sudah begitu berperan, sudah begitu dalam merusak diri manusia. Dan disinilah kita sungguh sangat perlu pertolongan Tuhan. Tidak ada yang lain. Sumber ini harus dibereskan dulu, supaya kita apa? Bisa menghasilkan buah atau hasil yang benar. Saya tidak tahu apakah teman-teman sempat mengikuti barusan Olimpiade ya, beberapa hari yang lalu baru selesai, minggu lalu ya. Sebelumnya kan saya suka lihat badminton. Nah itu ada seorang atlet dari China. Saya waktu itu tidak lihat peristiwanya ya, cuma tiba-tiba saya mendengar kabar. Atlet ini kemudian di konferensi pers, dia minta maaf. Kenapa minta maaf saya pikir? Ternyata pada waktu dia main, dia suka kan kalau lihat itu sekali teriak-teriak, wah. Tapi dia bukan cuma teriak wah gitu toh. Dia mengucapkan kata-kata yang ternyata katanya adalah caci maki. Saya kaget. Mosok tak? Ya kita yang dengar tidak ngerti soalnya ya. Tapi ternyata yang mengkritik siapa? Bangsanya sendiri. Pada waktu di TV katanya sih kayak di sensor gitu. Jadi di gitu ya. Tak dengar. Tapi kemudian yang bangsanya itu mengkritik dan minta dia ngomong maaf. Kenapa? Karena ternyata dia itu, rakyatnya itu malu. Kenapa? Orang ini main di Olimpiade itu mewakili siapa? Bangsanya. Dan apa yang dia ucapkan itu mewakili apa? Bangsanya juga. Sehingga mereka tuh merasa malu. Waduh, kayak gini yo identitas bangsaku di depan internasional tuh dilihat gara-gara orang ini. Waduh. Jadi ya gara-gara tanda kutip. Tidak hati-hati, tidak menguasai diri, dampaknya besar. Nah, di sini kita belajar. Perkataan kita menunjukkan siapa yang sesungguhnya berkuasa di dalam diri kita, hati kita. Siapa yang kita sembah sesungguhnya, itulah yang muncul. Ini akan menentukan sikap hati kita. Jadi, bagaimana kita hidup, apa yang kita isikan dalam hati pikiran kita untuk menjawab kebutuhan kita yang terdalam, pada akhirnya akan mempengaruhi bagaimana kita akan berkata-kata melalui lidah dan mulut kita. Saya ulangi sekali lagi. Bagaimana kita hidup, apa yang kita isikan dalam hati pikiran kita untuk menjawab kebutuhan kita yang terdalam, pada akhirnya akan mempengaruhi bagaimana kita berkata-kata melalui lidah dan mulut kita. Johannes Calvin dalam bukunya pernah mengingatkan kepada kita, hati manusia adalah pabrik berhala yang paling kecil dan tidak pernah berhenti memproduksi berhala. Saya ulangi ya. Hati manusia adalah pabrik berhala yang paling kecil dan tidak pernah berhenti bekerja memproduksi berhala. Itu dia sadari sekali. Nah, di sini makanya saya katakan sumbernya itu harus ditangani dengan benar. Kalau kita sungguh-sungguh sudah diubahkan oleh Kristus, maka cara kita berpikir, cara kita berkata-kata akan mengalami perubahan juga. Kebutuhan kita yang terdalam terpenuhi dalam Kristus, maka kita tidak akan lagi mencari hal-hal di luar. Inilah makanya kita perlu fokus kepada Tuhan yang telah berkarya dalam kehidupan kita. Kita belajar untuk menjadi serupa dengan Dia. Dan Dia sudah memberikan Roh Kudus untuk tinggal di dalam hidup kita. Menjadi penolong, menjadi penghibur, menjadi pendamping, dan semua yang dikatakan Parakletos itu. Dia sudah diutus ke dalam diri kita. Disinilah kita mulai belajar mengendalikan lidah kita. Dan sebenarnya ketika kita melakukan itu, kita sedang mewujudkan satu buah roh, yaitu apa? Penguasaan diri. Dan ini kalau kita lihat dalam rentetan itu ternyata yang paling akhir. Wow. Ketika kita melakukan itu, kita sedang membuahkan buah roh. Ketika kata-kata dari mulut kita bisa menjadi berkat bagi sesama kita,
membuat suasana yang panas bisa menjadi reda, menguatkan dan memberi semangat kepada sesama kita yang sedang lemah, mendorong sesama untuk menjadi lebih baik, menyemangati mereka. Yang positif tentunya ya. Maka itu akan menjadi kesaksian yang luar biasa, bukan? Mulut kita boleh dipakai menjadi berkat bagi sesama kita, membawa dampak dalam kehidupan mereka, boleh mendorong, menguatkan, mengembangkan mereka. Dan kita sadar, itu bukan karena kehebatan kita, tetapi karena pertolongan dan karya Tuhan dalam hidup kita. Oleh karena itu saya mengajak kita, mari kita membawa dampak dalam kehidupan kita, yang tentunya salah satunya adalah melalui perkataan kita. Ini tidak bisa kita lakukan dengan pura-pura, tidak bisa. Dan itu semua harus dimulai dari hati yang sudah didamaikan oleh Tuhan terlebih dahulu. Perubahan mendasar dalam diri kita inilah yang akan memampukan kita membawa dampak bagi sesama kita. Bagi kemuliaan Tuhan, bagi perkembangan sesama kita, dan jangan pernah remehkan dampak dari perkataan kita ini. Sekeliling kita, sesama kita, dan terutama bagi kemuliaan Tuhan. Mari kita mau menjadi berkat melalui perkataan mulut kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami datang kepadamu, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, karena rahmat kasih-Mu yang luar biasa atas diri kami. Tuhan, kami sudah belajar tentang perkataan dari lidah kami, yang sungguh harus kami awasi dengan sungguh-sungguh. Tapi kami juga mengaku di hadapan-Mu Tuhan, betapa lemah dan terbatasnya kami. Belum lagi kami adalah orang-orang yang sudah jatuh dalam dosa. Tuhan, hanya kepadamu kami mohon dan berharap, berseru mohon pertolongan-Mu. Tuhan, Kau yang menolong kami, mengubahkan hati kami terlebih dahulu. Supaya ini Tuhan, sumber dari perkataan kami ini boleh Kau ubahkan, Kau bereskan Tuhan di hadapan-Mu. Dan kami sungguh boleh menjadi berkat bagi saudara-saudara kami melalui perkataan kami, melalui pikiran kami. Tuhan pimpin dan layakkan kami, mampukan kami ya Tuhan. Terima kasih. Tuntun dan sertai kami Tuhan, untuk kami sungguh boleh membawa dampak yang positif, dampak yang boleh memuliakan Engkau Tuhan, bagi sesama kami, bagi sekitar kami, dan juga bagi diri kami sendiri. Terima kasih Tuhan. Kami sungguh menyerahkan semuanya ke dalam tangan kasih-Mu, dan kami juga mohon berkat-Mu Tuhan, untuk kami boleh melakukannya dan mengalami dalam kehidupan kami. Sobat JRC yang dikasihi Tuhan, arahkan hatimu kepadanya, dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita Yesus Kristus, penghiburan, kekuatan, dan penyertaan dari Roh Kudus, kiranya boleh selalu memampukan engkau, menyucikan engkau, untuk boleh melakukan apa yang menjadi kerinduan Tuhan, khususnya melalui perkataan kita yang membawa dampak yang positif bagi sesama kita dan dapat memuliakan Tuhan mulai saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Selamat menjalani hidup yang membawa dampak, khususnya melalui perkataan kita. Amin.